Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Fariha, NPM 181-306-084. Izin mempresentasikan proposal penelitian dan pengembangan yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran dengan Software Interaktif pada Materi Lingkaran untuk meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa. Untuk latar belakang, pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia. Pada masa sekarang, pendidikan dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Teknologi yang semakin maju memudahkan siswa untuk belajar dari berbagai media dan dapat dilakukan di mana saja. Perkembangan teknologi mempunyai banyak manfaat di berbagai bidang. Salah satunya dalam dunia pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran, mempunyai banyak variasi media pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, banyak usaha yang dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya pembaruan atau inovasi pendidikan. Inovasi yang terjadi dalam bidang pendidikan tersebut antara lain dalam hal manajemen pendidikan, metodologi pengajaran, media, sumber belajar, pelatihan guru, dan implementasi kurikulum menurut Syarifuddin 2016. Media pembelajaran merupakan bagian dari unsur proses belajar mengajar. Media pembelajaran yang telah dirancang diharapkan dapat digunakan sebagai sumber belajar yang dapat meningkatkan kepemahaman siswa pada materi pelajaran. Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran merupakan tujuan utama dari proses pembelajaran menurut Wibowo 2015. Oleh karena itu, pemanfaatan multimedia interaktif dipilih sebagai inovasi media pembelajaran yang digunakan pada masa kini. Teknologi sekarang banyak program-program dalam komputer yang dapat membuat media pembelajaran menjadi lebih menarik. Salah satu program komputer untuk membuat media pembelajaran matematika yaitu menggunakan program Macromedia Flash. Macromedia Flash memiliki keunggulan untuk menghasilkan bahan belajar matematika yang abstrak menjadi konkret, membuat suasana belajar yang tidak menarik menjadi menarik, dan mengurangi kejenuhan peserta didik selama proses pembelajaran matematika berlangsung menurut Zahra dan Fibri 2018. Media pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran pada biasanya dapat menarik perhatian siswa dan menyebabkan daya penggerak dalam diri siswa untuk belajar. Media pembelajaran dengan menggunakan Macromedia Flash dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa dapat rajin belajar, menaruh perhatian pada pembelajaran, dan siswa mengikuti pembelajaran dengan rasa senang serta semangat dalam belajar. Pemahaman dalam pembelajaran matematika sangat dibutuhkan. Dengan pemahaman yang dimiliki siswa bisa menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan datang. Untuk menyelesaikan masalah dalam matematika lebih mudah jika siswa sudah memahami konsep dari masalah tersebut. Selama ini siswa merasa pembelajaran matematika harus menghafal rumus. Akan tetapi jika siswa memahami konsep dengan benar, maka siswa dapat mengingat tanpa harus menghafal. Pemahaman konsep merupakan tujuan untuk mencapai keterampilan matematika sesuai dengan pernyataan akurat dalam penyelesaian masalah. Dalam Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 nomor 2 bahwa pemahaman konsep adalah keterampilan matematika yang diharapkan mampu dicapai pada matematika, yaitu dengan memperlihatkan pemahaman tentang konsep matematika, menerangkan keterkaitan antara penerapan konsep serta algoritma secara fleksibel, tepat, efisien, dan akurat dalam penyelesaian masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dilakukan dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran dengan Software Interaktif pada Materi Lingkaran untuk meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan software media Macromedia Flash sebagai media pembelajaran pada materi lingkaran untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep siswa. Yang kedua, bagaimana kevalidan menggunakan media pembelajaran menggunakan software Macromedia Flash yang dibuat pada materi lingkaran. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media pembelajaran menggunakan software Macromedia Flash yang dibuat pada materi lingkaran. Bagaimana yang keempat, bagaimana kepraktisan media pembelajaran menggunakan software Macromedia Flash yang dibuat pada materi lingkaran. Selanjutnya yaitu model R&D. Untuk desain penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan research and development. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sehingga menghasilkan produk baru dan selanjutnya menguji keefektifan produk menurut Sugiono 2006. Menurut Endang Multianingsih 2012, penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan. Penelitian yang dilaksanakan adalah model penelitian ADDIE. Model penelitian ADDIE dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996 untuk merancang sistem pembelajaran. Menurut Multianingsih 2016, model ADDIE ini adalah singkatan untuk 5 tahap proses pengembangan, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluasi.
Multianingsih 2016 mengemukakan model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk dalam kegiatan pembelajaran seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar. Ada 5 langkah dalam model penelitian pengembangan ADI, yaitu analisis perlunya pengembangan produk, model, metode, media, bahan ajar baru, dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Selesai menganalisis masalah perlunya mengembangkan produk baru, kita juga perlu menganalisis kelayakan dan syarat pengembangan produk. Proses analisis dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya, apakah produk baru mampu mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi? Apakah produk baru mendapatkan dukungan fasilitas untuk diterapkan? Apakah dosen atau guru mampu menerapkan produk baru tersebut? Analisis produk baru perlu dilakukan untuk mengetahui kelayakan apabila produk tersebut diterapkan. Selanjutnya yaitu desain. Kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan ADI merupakan proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Rancangan ditulis untuk masing-masing konten produk. Petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk diupayakan ditulis secara jelas dan rinci. Pada tahap ini, rancangan produk masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan di tahap berikutnya. Selanjutnya, development. Development dalam model penelitian pengembangan ADI berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Pada tahap sebelumnya telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru. Kerangka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. Pada tahap ini juga perlu dibuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. Selanjutnya, implementasi. Penerapan produk dalam model penelitian pengembangan ADI dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Umpan balik awal atau awal evaluasi dapat diperoleh dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan produk. Penerapan dilakukan mengacu kepada rancangan produk yang telah dibuat. Selanjutnya, evaluasi. Tahap evaluasi pada penelitian pengembangan model ADI dilakukan untuk memberi umpan balik kepada pengguna produk, sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Tujuan akhir evaluasi yakni mengukur ketercapaian tujuan pengembangan. Selanjutnya yaitu pembahasan produk. Ini merupakan produk yang telah saya buat. Ini untuk masuk harus klik. Kemudian di sini terdapat kompetensi inti. Selanjutnya kompetisi dasar yang mengambil kompetisi dasar 3.7 dengan kelas 8 SMP, yaitu menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Selanjutnya, untuk petunjuk, itu adalah berisi tentang petunjuk penggunaan dari makromedia flash yang telah dibuat. Selanjutnya, kita menuju menu utama. Di sini di menu utama ada profil, keluar yaitu keluar dari program, dan main yang dimaksudkan untuk menuju materi. Materi terdapat materi dan latihan. Jika kita memilih materi, maka akan terdapat pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling, hubungan sudut pusat dan sudut keliling, panjang busur dan luas juring. Di sini pengertian lingkaran. Terdapat lingkaran merupakan salah satu kurva tutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar lingkaran. Agar tidak kembali ke menu, maka bisa diklik sini itu untuk melanjutkan. Jika ingin dengan memilih subbab materinya, maka bisa kembali untuk memilihnya. Jadi bisa jika ingin ke materi hubungan sudut pusat dan sudut keliling, maka hanya bisa langsung diklik. Di sini langsung menunjukkan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling.
Begitu juga dengan tombol ini, yaitu ke tombol sebelumnya. Itu ada sudut keliling. Selanjutnya maka akan ke subbab yang sebelumnya juga. Di sini tombol home yang ini adalah untuk kembali ke menu yang awal. Kemudian menu utama. Kemudian jika untuk ke latihan maka di sini kita ketikkan nama. Kemudian kita pilih jawabannya. Maka akan berlanjut ke nomor-nomor selanjutnya. Nah, di sini akan muncul nilai dari pekerjaan yang telah dikerjakan. Untuk kembali, itu kita kembali ke tab menu. Kemudian akan dibahas mengenai hasil validasi produk yang telah dibuat. Untuk hasil validasi, ini ada lembar evaluasi pengembangan media pembelajaran dengan software interaktif pada materi lingkaran untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep siswa. Untuk mata pelajarannya yaitu lingkaran, materi pelajarannya lingkaran, sasaran program siswa SMP kelas 8, judul penelitian pengembangan media pembelajaran dengan software interaktif pada materi lingkaran untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep siswa, peneliti Desti Fariha. Untuk petunjuk pengisian sudah terdapat di lembar evaluasinya. Untuk selanjutnya yaitu lembar validasi pembelajaran dengan software interaktif untuk ahli materi. Untuk data validator yaitu Fatimah Chandrawati Dewi SPD, pekerjaan guru, instansi kerja SMP Syubanul Watan Magelang, alamat JTS Lor RT 1 RW 3 Parakan Kauman Temanggung. Untuk selanjutnya itu penilaian dari produk yang telah dibuat, yaitu ada penilaian kelayakan aspek materi, kemudian penilaian kelayakan aspek kebahasaan, penilaian kelayakan aspek penyajian, penilaian kelayakan efek media terhadap strategi pembelajaran, penilaian aspek tampilan menyeluruh. Untuk kesimpulan umum, berdasarkan penilaian kelayakan materi, kebahasan penyajian, efek terhadap strategi pembelajaran, dan tampilan menyeluruh, maka media pembelajaran dengan software interaktif ini dinyatakan layak untuk selanjutnya digunakan dalam pembelajaran di SMP tanpa revisi, layak untuk selanjutnya digunakan dalam pembelajaran di SMP dengan revisi sesuai saran, tidak layak produksi maupun digunakan dalam pembelajaran di SMP. Nama validator Fatimah Chandrawati Dewi SPD, instansi SMP Syubanul Watan Magelang. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.